Halo guys, perkenalkan nama saya Risya Weleli dari kelas 12 TKP 1. Kali ini saya akan mempresentasikan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tonton sampai habis ya guys, jangan ada yang kelewat. Yang pertama, pengertian perlindungan hukum, yaitu upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Ayo, jangan melanggar hukum ya guys. Yang kedua, unsur perlindungan hukum. Pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melanggarnya. Bukan, ada sanksinya loh guys. Yang ketiga, contoh perlindungan hukum. Pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, hak cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014. Yang ketiga, tentang merek guys, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2001. Yang keempat, pentingnya perlindungan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum menyatakan bahwa hukum yang menentukan dalam pembantuan pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Jadi guys, dalam kehidupan ini kita butuh supremasi hukum. Nah, supremasi hukum ini bisa berjalan kalau misalkan masyarakat dan aparat penegak hukumnya tidak berjalan sesuai aturan-aturan yang berlaku kayak gitu. Yang kedua, tegaknya keadilan. Nah, keadilan itu adalah keinginan seluruh warga negara kan guys, jadi harus ditegakkan dengan benar oleh aparat negara. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Tentu kita bakalan pengen banget dong adanya perdamaian di lingkungan sekitar kita. Nah, kalau kehidupan kita diwarnai dengan suasana damai, maka setiap orang akan merasa terlindungi dalam setiap bidang kehidupannya, gitu guys. Yang kelima, faktor perlindungan hukum. Pertama, ada hukum itu sendiri, contohnya undang-undang. Yang kedua, penegak hukum. Nah, penegak hukum di sini harus bisa dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, masyarakat itu sendiri. Yang keempat, ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sini adalah mencangkup tenaga manusia yang terdidik dan terampil. Yang kelima, kebudayaan masyarakat itu sendiri. Keenam, lembaga penegak hukum. Pertama, Polri. Kedua, kejaksaan. Ketiga, hakim. Keempat, advokat. Dan kelima nih guys, tambahan, yaitu KPK. Yang ketujuh, pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, biasanya nih guys, pelanggaran hukum disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah menjalankan kebiasaannya itu. Jadi tuh dia udah biasa melanggar hukum gitu guys. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan catatan kehidupan di masyarakat tersebut. Terakhir nih guys, ada macam-macam sanksi. Nah, kalau kita melanggar hukum, maka kita akan mendapatkan sanksi-sanksi ini nih guys. Yang pertama, sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan bagi seseorang yang melanggar peraturan hukum. Sumbernya itu dari negara melalui lembaga peradilan guys. Yang kedua, ada sanksi sosial, yaitu sanksi yang diberikan bagi seseorang yang melanggar kesopanan bersumber dari masyarakat. Misalnya itu dicemooh dan diusir dari lingkungan masyarakat. Yang ketiga, ada sanksi psikologis, yaitu sanksi yang dirasakan dalam batin kita sendiri guys. Jika kita melakukan kesalahan selama hidupnya, kita akan selalu dibayang-bayangi oleh perasaan bersalah. Oke guys, segitu dulu ya presentasi dari saya. Thanks for watching guys. Love yourself and jaga kesehatan ya guys. Tetap mengikuti protokol kesehatan.